Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran kita, ya, pertemuan yang ke berapa? 9 atau 10 ya? Ya, 9 kalau tidak salah ya. Ya, kita lanjutkan. Kita kemarin sudah belajar bagaimana mengubah soal, gampangannya adalah soal cerita, gitu ya, soal cerita ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear atau yang disebut sebagai model matematika, gitu ya. Nah, cuman itu adalah awal ketika kita nanti akan masuk ke dalam inti dari program linear, gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan menambahkan satu sedikit lagi, ya, satu sedikit lagi, satu bagian lagi dari soal cerita, yang mana nanti dia juga akan bisa diubah ke dalam model matematika. Yang kalau kemarin soal ceritanya ketika kita ubah ke dalam model matematika hanya berupa sistem pertidaksamaan linear saja. Nah, nanti kalau yang ini ada tambahannya. Nah, tambahannya disebut apa? Nanti saya terangkan. Baik. Kemarin kita sudah belajar yang seperti ini. Baik. Jadi kemarin kita di pertemuan awal itu ada soal seperti ini, ya kan? Seorang pengusaha mebel mempunyai modal uang tunai 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Nah, kemarin kita sudah buat modelnya adalah afan sini aja ya. Nah, modelnya seperti ini. Ya kan? Di sini apa kemarin? Lemari. Sini meja. Ini X, ini Y, ini batas atau ketersediaan, gitu ya. Batas. Nah, di sini adalah uang atau modal, gitu ya. Atau modal. Uang atau modal. Di sini kayunya. Kemarin gitu kan. Nah, modal batasnya adalah 1.600.000. Kemarin gitu kan, ya kan Pak? Nah, kemudian yang kayu batasnya adalah 360. Ini batas-batas maksimum, makanya dicaplok. Iya, jadi kemarin kita sudah bahas seperti ini, ya. Modal untuk membuat satu buah lemari adalah berapa? Kemarin 80.000 ya. Modalnya 80.000. Kemudian untuk membuat satu buah meja modalnya adalah 40.000. Gitu kan? Ya, satu buah lemari 80.000, 40.000. Kemudian modal untuk membuat satu buah lemari adalah 20. Untuk membuat satu buah satu buah meja adalah 8. Nah, kemarin kan seperti ini. Cuman sekarang ini ada tambahan yang ini, yang bawah ini. Nah, yaitu apa? Keuntungan. Maka di sini saya tulis apa? Keuntungan. Ya, keuntungan atau untung. Nah, ada tambahannya di sini. Kalau kemarin kan cuma ini tok. Yang atas tok ini kan. Nah, sekarang ada tambahan keuntungan. Jadi keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual. Jadi kalau lemari terjual per satunya itu untung 17.000. Nah, meja adalah apa? 8.000. Nah, di sini keuntungan nggak ada maksimum, nggak ada batasnya, ya kan? Nggak ada minimumnya juga, itu kan? Maka nggak perlu ditulis, karena di sini tidak ada ditulis keuntungan itu maksimumnya berapa, minimumnya nggak ada, ya kan? Nggak ada ditulis di sini. Karena apa? Karena nanti yang akan kita cari di sini. Problemnya adalah nanti program linear itu kalau soal seperti ini biasanya
akan ditanya berapa keuntungan maksimum yang akan diperoleh, gitu kan. Makanya nggak ada batasnya di sini. Nah, di sini ada tambahan keuntungan maksimum. Lah, keuntungan ini nanti dia ketika kita ubah menjadi model matematika menjadi apa? Nanti saya jelaskan. Tapi yang sekarang kita ubah dulu yang pertama. Yang pertama kita ubah jadi apa kemarin? Ini kita coret angka 4-nya, apa namanya? Nah, jadi gini, terus dibagi 4 ya, dibagi 4 jadi apa? 2x plus ini dibagi 4 z, ini kan, terus dibagi 4 40 gitu ya, ya kan. Nah, terus kalau ini dibagi 4 juga bisa kan, dibagi 4 berapa? 5, tadi 5x plus ini dibagi 4 2z kurang dari dibagi 4 adalah 90, gini kan. Nah, terus ada tambahan apa? Ada tambahan x lebih dari 0, z lebih dari 0, ini kan. Nah, yang ini disebut sebagai fungsi apa? Fungsi objektif. Ya, ini disebut sebagai fungsi objektif. Ya, objektif. Atau fungsi apa? Tujuan. Lah, yang ini keuntungan ini tidak masuk ke sini, tidak masuk ke dalam fungsi objektif. Tapi dia juga bisa dibuat model matematikanya. Apa model matematikanya ini? Model matematikanya ini adalah nulisnya seperti ini. F x, z sama dengan 17.500 x ditambah 8.000 z. Nah, kalau yang ini tidak boleh disederhanakan. Apa? Tidak boleh diapakan? Disederhanakan, tidak boleh. Gitu ya. Nah, ini ditulisnya tidak seperti ini. Tapi tulisnya f x, z. Lah, ini disebut sebagai apa? Fungsi tujuan. Nah, disebut sebagai apa? Fungsi tujuan, begitu ya. Ini disebut sebagai fungsi apa? Fungsi tujuan. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini biasanya ditanyakan, nanti berarti langsung kita ini ya kerjakan ya, berapa keuntungan, berapa jumlah lemari dan meja yang harus dibuat agar memperoleh keuntungan maksimum. Nah, nanti apa namanya? Problemnya bertambah lagi. Jadi yang pertama, yang terakhir ini apa? Ditanyakan berapa jumlah lemari dan meja yang harus dibuat oleh pengusaha ini agar keuntungannya itu maksimum. Nah, maka kita menggunakan ini nanti. Kita akan menggunakan apa? Fungsi objektif dan fungsi tujuan. Gitu ya. Baik, kita buat ya. Oke, ini mudah sekali. Baik, jadi langkah pertama adalah ketika kita ingin memperoleh nilai maksimum, berarti ketika kita itu ditanya berapa jumlah lemari dan meja yang harus dibuat agar memperoleh keuntungan maksimum, ini sama saja kita akan mencari nilai maksimum dari ini. Ya, dari model matematika seperti ini, ya. Mencari nilai maksimum dari model matematika ini. Sama aja ya. Ini mencari nilai maksimumnya dulu. Gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Ketika kita ditanya mencari nilai maksimum nanti akan ketemu. Nah, kalau nilai maksimum akan ketemu, nanti kita akan tahu berapa jumlah lemari dan meja yang harus dibuat. Nah, caranya adalah sama kayak kemarin, kita buat dulu apa garis-garis dari mana? Dari sistem pertidaksamaan linear ini ke dalam bidang apa?
kartesius. Ini ini sumbu Y ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X ya. Ini seperti kemarin kita buat dulu garis 1 dan garis 2. Ya kan, garis 1 2x plus Y sama dengan 40. Berarti kalau titik potongnya terhadap sumbu X, Y nya ditutup kan kemarin, berarti 2x sama dengan 40, berarti X nya berapa? 20 di sini. Saya tanda merah dulu ya, 20 di sini. Terus Y nya berapa? Y nya 40 ya, karena X nya ditutup, berarti Y sama dengan 40 kemarin gitu kan. Nah kemudian digaris ya, ini garis 1 gitu ya. Nah kemudian kita buat garis 2. Garis 2 adalah 5x plus 2y sama dengan 90 ya. Baik. Nanti kalau kita pengen mencari titik potongnya terhadap sumbu X, berarti Y nya berapa? Y nya ditutup, berarti 5x sama dengan 90, berarti X nya berapa? 18 berarti di sini saya tulis di sini 18 sedikit di sini ya. Oke, nggak apa-apa, 18. Kemudian Y nya di mana? Y nya, X nya ditutup, berarti 2Y sama dengan 90, berarti Y nya berapa? 45 berarti di sini, sekitar di sini ya kan Mbak, kan 40 ini 45. Tayyib, kemudian digaris, kira-kira aja nggak apa-apa ya. Ini garis 2, ini garis 2. Titik potongnya di sini ya, ada titik potong di sini. Ingat, ada titik potong di sini, ada titik potong di sini. Nanti kita akan cari titik potongnya di sini. Tayyib, sekarang kita cari wilayahnya mana? Kurang dari berarti kurang dari semua itu. Terus ini lebih dari. Kalau kurang dari berarti kirinya, ini juga kirinya, berarti ini wilayahnya ya kan Mbak. Tak kerucuk aja, berarti wilayahnya ini ya kan. Nah wilayahnya ini dibatasi oleh berapa titik? Nah kita akan mencari titik-titiknya wilayah ini. Yang pertama adalah ini, wilayahnya ini dibatasi oleh ini, yaitu apa? 0,0. Ini kita sebut saja titik A. Terus dibatasi oleh titik ini, nah, misalkan titik B. Titik B berapa ini? X nya berapa? X nya 20 kan, Y nya 0. Nah, tulis dulu. Kemudian titik C. Nah, titik C nanti kita cari, belum tahu kan. Kemudian ini misalkan titik D, yang ini, yang di sini berarti titik D ya. Titik D berapa ini? Sebentar. Ya, kesini aja ya, hafal. Titik D berapa itu Mbak? Ya, X nya 0, Y nya 40, berarti 0,40. Berarti titik itu X, Y gitu ya. Antum lihat X nya kalau di sini berarti X nya yang 0, Y nya yang 40. Kalau di sini berarti X nya yang 20, Y nya yang 0. Nah gitu loh, kalau ini 0, nah, sekarang kita cari dulu titik C. Kita mencari titik C. Titik C ini adalah perpotongan garis 1 garis 2 ya gak? Ya kan, garis 1 garis 2, yaitu perpotongan dari mana? 2x plus y sama dengan 40. Ini sama dengan ya, jangan pakai kurang dari, tapi sama dengan karena garis ya. Sama 5x plus 2y sama dengan berapa? 90. Atau kita balik aja, kita balik biar enak gitu ya. Dari titik C. Nah ini adalah perpotongan antara 5x plus 2y sama dengan 90. Yang ini 2x plus y sama dengan 40. Ini kan perpotongan itu kan. Nah cara mencari titik perpotongan seperti ini. Nah ini dipakai
eliminasi, yaitu ini dikalikan berapa. Eliminasi tahu kan, membuang salah satu ini dulu, X atau Z dulu. Kalau mau buang X kan nanti terlalu besar ya, kita buang Z nya. Kalau mau buang Z itu angka di depan Z nya ini harus sama. Ini kan 2, ini 1, ini supaya sama ini dikalikan 2, yang ini tetap. Kalau tetap itu dikalikan 1, kalau pengen berubah dikalikan 2 ini. Nah ini kalikan 1 sama, yaitu 5X plus 2Z sama dengan 90. Yang ini berarti apa? 4X gitu Mbak ya. 4X plus 2Z sama dengan 80, kan dikalikan 2, dikurangi karena tandanya sama. Kalau tandanya sama itu dikurangi, kalau tandanya beda nanti ditambah. Nah, 5X dikurangi 4X 1X, tulis X tok, sama dengan 90 dikurangi 80 adalah 10. X nya ketemu 10. Nah, X nya ketemu dulu 10, berarti nanti 10, berapa. Sekarang tinggal mencari Z. Tinggal mencari Z gampang. Antum masukkan X nya itu ke yang pertama ini atau yang kedua ini sama saja. Kita masukkan ke yang kedua ya. X nya masukkan kedua, berarti apa? 2 kali 10, 2 kali 10 ditambah Z sama dengan 40, berarti 20 plus Y sama dengan 40. Berarti Y nya adalah berapa? 20 tambah berapa sama dengan 40? Y nya adalah 20. Gitu ya. Y nya adalah 20. Ya, X nya 10, Y nya adalah 20. Ya, berarti di sini adalah ya 10,20. Selesai belum? Belum. Lah, tadi fungsi dari fungsi objek, fungsi kendala ini tadi adalah untuk mencari nilai maksimum. Caranya bagaimana? Kita tadi punya kendala f X, Z sama dengan berapa? 17.500 X ditambah 8.000 Z. Lah, ini kita masukkan ke titik-titiknya ini. Lah, kalau kita masukkan ke titik 0 nanti hasilnya 0. Ya Mbak ya. A adalah 0,0. Nanti ini akan menghasilkan 17.500 dikali 0 ditambah 8.000 dikali 0. Ini maksudnya ini X, ini Z. X nya masukkan 0, Z nya juga masukkan 0, hasilnya 0. Kita masukkan B, nanti 20,0. Ini hasilnya adalah 17.500 dikali 20 ditambah 8.000 dikali 0. 8.000 kali 0 kan 0, ya kan? Nah, 17.500 dikali 20 berarti berapa? Ya, 35.000 gitu ya. Ya, 350.000 gitu ya. Ya. Sekarang kita masukkan titik C. C itu adalah 10,20. Ya, berarti 17.500 dikali 10 ditambah 8.000 dikali 20. Berapa ini, Pak? Ini sama dengan berapa? Ini adalah 175.000 ditambah 160.000. Berapa ini? Ya, 335.000. Ini kan? Bener nggak? 335.000. Gitu kan? Nah, sekarang yang D adalah 0,40. Kita masukkan, berarti 17.500 dikali 0 ditambah 8.000 dikali 40. Ini kan 0. Nah, tinggal ini 8.000 kali 40 adalah 320.000. Berarti nilai maksimumnya mana ini? Di antara ini 0, 350, 335, 335, 320. Mana maksimumnya? Yang ini, ya enggak? Yang 350. Lah, 350 ini disebut sebagai keuntungan maksimum. Ya.
Jadi keuntungan maksimumnya adalah keuntungan maksimum itu adalah Rp 350. Cuman pertanyaannya, kalau antum nanti ditanya keuntungan maksimumnya berapa atau nilai maksimumnya berapa, nilai maksimumnya ini atau keuntungan maksimumnya adalah ini 350. Cuman yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah lemari dan meja yang harus dibuat. Berapa? Yang dibuat ini yang dibuat. Ya, 20 ini miliknya siapa? 20 ini miliknya lemari, 0 miliknya meja. Ya, jadi apa? Keuntungan maksimumnya adalah Rp 350 dengan membuat 20 lemari dan 0 meja. Jadi enggak membuat meja, tapi cukup membuat 20 lemari, dia sudah memperoleh keuntungan yang maksimum. Begitu ya, mudah sekali ya. Jadi kalau keuntungan maksimum seperti itu. Jadi nanti kalau antum ditanya berapa nilai maksimum dari fungsi seperti ini, maka nilai maksimumnya adalah ini 350.000. Nanti kalau sudah antuna dalam sebuah soal cerita ditanya berapa keuntungan maksimum, maka keuntungan maksimumnya ini. Berapa jumlah lemari dan meja yang harus dibuat ini? Ini berarti 20 ini lemarinya, nolnya adalah meja. Gitu. Gampang ya? Gampang sekali ya. Demikian sampai di sini dulu, nanti kita akan membahas lagi ini ya. Latihan yang akan Anda berikan ke antum. Nah, besok kita akan bahas lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.